Ya. Halo, ini. Hai. Halo, ini kita dengan Dorce ya. Hai. Ada di mana Dorce sekarang? Aku sekarang lagi berada di Los Angeles, tepatnya di mana? Apa namanya ini? Ini nama Citadel Outlet. Citadel Outlet ini menjual tas-tas merek. Tapi karena aku memang nggak seberapa minat, jadi aku cuma diajak sama temanku Mila, sama Desi untuk makan-makan di sini aja. Oh, gitu ya. Jadi ini kamu yang kedua kali ya? Oh, saya kalau yang ke LA ini ada 4 kali. Oh, udah 4 kali. Ya, saya show 2 kali. 3 kali. 3 kali. Pertama tahun 83 saya di Pasadena. Ya. Kedua di Pasadena. Terus terakhir di Los Angeles ini. Nice. Ya. Saya sudah baca bukunya. Iya. Bukunya judulnya apa lagi? Aku adalah aku. Aku adalah aku. Bukunya bagus sekali. Terima kasih. Ya, saya terharu sekali. Amin. Ya. Saya baru tahu bahwa ternyata Dorce juga adalah yatim piatu. Oh, dari kecil aku memang udah nggak ada bapak ibu ya. Papanya namanya Ahmad, katanya ganteng pemain musik ya. Betul. Jadi bakat musiknya turun dari dia ya. Kebetulan saya nggak kenal beliau, artinya waktu ayah saya meninggal saya umur 1 tahun. 1 tahun. Waktu ibu saya meninggal saya umur 3 bulan. Jadi nyaris saya tidak dapat kasih sayang dan juga perhatian dari beliau. Tapi semua ini sudah takdir, kita harus terima. Dan saya sempat punya nenek, tapi sampai 10 tahun nenek saya juga meninggal. Nenek ini yang sempat menyusui Dorce ya. Begitu ibu saya meninggal, tiba-tiba susu nenek saya keluar. Jadi saya tahu waktu saya besar umur 7 tahun, saya pikir nenek satu ibu saya, ternyata nenek saya. Kasihan ya. Siapa namanya neneknya? Dalifa. Siti. Bukan. Dalifa. Ibu saya Siti. Oh, ibu saya Dalifa, nenek saya Darama. Darama. Makanya saya pikir namanya Siti Darama ya. Siti Darama. Jadi Dorce sendiri berasal dari ibu saya orang Sumatera Barat. Padang ya. Bapak saya itu ada keturunan Arab tapi tinggal di Binjai, Medan. Jadi mereka mix ya. Dan bapaknya pejuang ya? Bapak saya menurut cerita iya. Pejuang ya? Karena saya kan lahir tahun 63 ya. Jadi bapaknya sekitar 45-an ya, 42-an gitu. Bapak saya meninggal umur 45, ibu saya meninggal umur 40. Nice. Muda sekali. Nah, sekarang cerita ini dalam kehidupan Dorce ini kan mulai waktu itu di buku itu kan ditulis ya. Jadi umur itu kecil, tinggal di rumah keluarga, di hina-hina, miskin, sampai jualan koran, sempat itu jualan apa di pinggir jalan apa semua ya, sampai dibantu sama Titiek Puspa. Iya. Sebenarnya bukan dibantu. Jadi gini, waktu itu kan saya kecil, saya mengagumi Titiek Puspa. Nah setiap pulang sekolah, saya itu main di rumahnya. Saya nyanyi-nyanyi, ibu-ibu mari-mari aku. Itu kalau ada Titiek Puspa keluar, aku lari. Tak dimarahin. Kalau Titiek Puspa lagi masuk, aku tidak datang lagi. Jadi jujur memang aku bukan didikan Titiek Puspa. Tapi waktu itu aku sering diajak. Dulu kan ada namanya Pak Piko. Operet itu lebaran ya biasa ya. Nah dulu tuh levelnya saya tuh Santi, Cica Kuswoyo, Adi Big Slamet kayak gitu. Saya sama mereka nggak terlalu jauh umurnya ya. Nah cuman memang nasib saya belum beruntung. Akhirnya pada tahun 80 saya tinggalkan Jakarta untuk menuju Surabaya. Nah di Surabaya itulah akhirnya mulai naik dan sampai saya mengesahkan status saya sebagai perempuan dan sebagainya. Ya akhirnya dari mulai penyanyi biasa yang cuma kalangan RT RW, akhirnya saya dapat menghibur kepala presiden dari mulai Pak Harto sampai Jokowi sampai sekarang ini. Jadi sebenarnya kalau boleh dipikir-pikir ya, bahwa sebenarnya bahwa Dorce itu adalah sebagai transseksual itu sebenarnya adalah satu keberuntungan ya. Saya salah satu yang membedakan dari penyanyi yang lain kan? Saya juga nggak tahu, tapi saya yakin ini adalah takdir ya. Kita tidak bisa membedakan itu transseksual atau transgender dan sebagainya. Tapi saya menganggap ini adalah takdir. Transgender, transgender bukan transseksual. Transgender. Jadi bagi saya dengan saya menjadi transgender ini justru saya untuk memastikan diri saya memang kelakuan dan tingkah saya perempuan. Artinya apa yang saya lakukan ini tidak mengganggu orang, tidak merugikan orang. Terlepas apapun yang saya lakukan kepada Tuhan, ya itu tanggung jawab saya kepada Tuhan. Tapi dengannya saya menjadi seorang transgender, saya bisa membangun masjid, saya bisa punya anak yatim. Dan satu lagi terima kasih, aku kemarin waktu tampil di sini dapat dana 3.100 yang akan disumbangkan kepada bencana di Jakarta, dan dapat tambahan dari ibu-ibu Gudubrak sebanyak 1.100. Jadi saya bawa pulang titipan uang
masyarakat Indonesia yang ada di Amerika. Bunda 1.200. Sebesar 4.300. 4.300 ya. Ya, udah udah suka matematika ya. Sekarang masih bisa kan matematika? Enggak. 2 tambah 3. Itu 2 tambah 3. Itu udah pekerjaan berat ya. Bagi saya aduh udahlah. Udah gini hari saya bisa ngitung duit, belanja berapa masuk keluar, udah itu aja. Kalau 25 tambah 25 bisa ya? Yo, tahu. Tapi 2 tambah 3 nggak bisa. Karena memang saya dari kecil saya termasuk orang yang jauh dari kasih sayang kakak, saudara. Karena memang saya udah terbiasa hidup di luar. Gitu. Jadi saya ini terbentuk oleh lingkungan. Tapi alhamdulillah saya tidak menjadi orang yang bludak, hancur ya, narkoba, mabuk-mabukan, merokok dan setelah saya mulai menjadi artis, saya mulai dikenal artis itu tahun 89. Ya. Nah, salah satu lagu favoritnya Dorce apa? Yang dari punyanya Puspa? Saya paling lagu cinta tapi Puspa. Gimana lagunya? Bisa sedikit? Berguru dan kau itu ketutup ya itulah. Iya. Boleh sedikit nyanyikan sedikit? I like the song. Pokoknya. Bagaimana dengan itu? Apa kisah seorang pramuria itu? Iya. Lupa. Ya, saya waktu itu kalau nggak salah Pampers ya. Itu Pampers ya. Pokoknya banyak. Banyak ya. Makanya begitu saya datang ke Amerika ini diminta untuk menghibur masyarakat Indonesia, saya udah nggak mikirin lagi berapa saya dapat. Yang penting saya bisa membawa kegembiraan pada masyarakat Indonesia yang malam itu acaranya dari rakyat untuk rakyat. Oke, gitu ya. Terus saya dengar ya waktu itu sempat naik haji juga. Oh haji, saya udah haji 2 kali sama Pak Harto 1 kali, sama Pak Harto tahun 91. Iya. Haji pertama saya tahun 90. Gitu Dan ya? selebihnya sampai sekarang saya umroh aja. Oh, jadi sudah 2 kali Ya, haji, haji. yang lain umroh. Umroh. Umroh berapa kali? Aduh nggak kehitung ya, tapi saya tiap setahun tuh bisa 4 kali saya. Are you serious? I'm serious. Satu tahun 4 kali umroh? Saya pernah umroh dari Amerika pernah. Waktu itu saya di New York. Wow. Saya minta visa umroh dari Kerajaan Saudi Arabia. Saya berangkat dari New York. Jadi sampai sudah hafal jalan-jalan itu ya? Tahu. Udah bisa jadi tour guide ini ya? Kayaknya sih, tapi saya jujur saya memang nggak berminat tinggal lama ya di negara orang, karena saya lebih suka negara saya sendiri karena negara saya masih luas. Jadi saya kalau nggak ada kerjaan lebih pulang cepat lebih bagus daripada saya lama-lama. Kasihan juga orang yang nanggung saya kan kasihan. Mungkin dia ada kerjaan ada apa ini kayak bilang ajak saya oke, tapi kalau tiap hari kan kasihan dia nggak kerja. Oke. Jadi terus bagaimana dengan ceritanya tuh? Bagaimana Dorce? Karena Dorce kan memang yatim piatu. Jadi punya rasa spesial. Ya dengan terbentuknya saya sebagai anak yatim, otomatis saya ingin menjadikan sisa hidup saya lebih baik untuk mengurus anak-anak yatim piatu, anak-anak korban-korban yang tsunami, korban-korban yang kemarin di Indonesia ada namanya banjir bandang dan sebagainya. Ini kan ada yang orang tua meninggal, ada orang tua menaruh di depan rumah saya, banyak ada berapa orang, ada orang yang taruh anaknya pakai dus mie instan ya saya dengan apapun. Tapi saya sendiri juga mengangkat anak yang dari bayi, maksudnya saya urus sendiri sampai dia menikah, sampai dia sekolah, kuliah dan nah ini yang membuat saya kenapa saya mempunyai yayasan Dorce Halimah Nusairiyah karena memang saya ingin menampung dan menjadikan sekolah gratis bagi anak-anak yang terlantar. Nah anaknya itu ada di mana sekarang? Anak saya yang pertama di Surabaya. Ya namanya Rizky. Udah berapa sekarang? Udah punya anak 2. Dia udah punya cucu nih? Udah cucu 2. Terus anak saya yang kedua di Jakarta lagi. Siapa namanya? Fatima mau melahirkan insya Allah bulan November. Terus yang ketiga namanya Khadijah. Mungkin saya mau sekolahkan di Amerika. Terus yang keempat namanya Abu Bakar, dia di pesantren. Jadi ada 4 anak. 4 yang saya urus sendiri ya. Kalau itu kan ada yayasan yang urus ini. Tangan saya sendiri yang mau mandikan, menyusui apa sekarang. Nah, yang yatim piatunya yayasannya di mana? Ada di Citayam. Citayam.
Jadi teman-teman itu sedikit cerita berbincang-bincang kita dengan Dorce. Ya, terima kasih Dorce udah datang ke LA menghibur masyarakat kita di sini ya. Terima kasih. Ya terima kasih ya masyarakat Indonesia yang ada di LA. Mudah-mudahan kalian tetap sukses dan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih.